Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh sama-sama datang lagi menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Dengan menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita, bagi korban syukur, persembahan yang menyenangkan membukakan hati Tuhan. Dan biarlah perkenanan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur penyembahan kami, pengagungan kepadamu Allah yang maha besar. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala alam, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau yang berdaulat di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji bagi tahta-Mu. Amin, haleluya. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Sembah dan puji bagi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja,
di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Hanya Engkau satu-satunya dan tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Pengharapan kami Tuhan, kepadamu hati kami percaya. Hanya di dalam-Mu kami dapatkan damai. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, Yesus Tuhan. Yang mengasihi kami, Kau yang terus pelihara kami Tuhan. Engkau yang menjaga langkah demi langkah hidup kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkaulah pembela kami, sebab Engkaulah penolong kami, sebab Engkaulah jawaban bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu.
Allah yang perkasa, Engkaulah Raja damai yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan damai sejahtera yang Kau berikan tidak seperti yang dunia berikan, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Glory bagimu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di dalam Engkau kami dapatkan damai sejahtera. Sebab hanya di dalam Engkau kami dapatkan ketenangan. Ada ketenteraman bagi jiwa kami. Sebab itu kami mau tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, Tuhan, menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Ku
Kami berlari dan kami mendapatkan kesentosaan, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan damai sejahtera. Sebab Engkau sendiri yang berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Untuk kami bersyukur kalau kami boleh terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga di dalam kesesakan pun kami boleh terus mengalami kelegaan yang datang daripada-Mu. Di dalam permasalahan sekalipun kami mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Di dalam pergumulan sekalipun Engkau memberikan kami kemenangan yang gila gemilang, sehingga hati kami tetap tinggal tenang dan percaya kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena-Mu. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Baik, selamat pagi semuanya. Hari saat ini kita sudah sampai di 2 Timotius 2 ayat pasal ketiga ayat 1 sampai 9. Saya bacakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai nafsu. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, Bapak Ibu, ya, hari-hari ini kita tahu memang Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kita bahwa lewat firman Tuhan yang Tuhan firmankan bahwa hari-hari terakhir akan terjadi kesukaran, ya kan? Kita sama-sama melihat, kita sama-sama juga merasakan bagaimana hari-hari ini hidup, ya. Di mana-mana, ya, kalau kita dengar
hari-hari ini di Eropa begitu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Kenapa? Ya, mereka hari-hari ini banyak keluar dari rumah karena mereka tidak sanggup lagi membiayai hidup mereka. Biaya listrik mahal, ya, sewa mahal, semua mahal. Pekerjaan tidak ada, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari rumah menjadi gelandangan, ya kan? Kalau gelandangan itu kan diperhatikan pemerintah, masih ditolong pemerintah. Tapi hari ini pun pemerintah kewalahan menghadapi keadaan dunia. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini kita masih lebih baik daripada mereka. Kenapa? Nah, di sini kalau saya melihat, ya banyak orang juga bertanya, Tuhan tuh ngapain kasih satu proses atau ujian bagi kita? Sebenarnya Tuhan kan menciptakan dunia, Tuhan bisa aja membuat semua itu jangan ada. Nah, ini pikiran-pikiran orang yang selalu ya kan ingin hidupnya itu, saya bilang agak egois. Tuhan tidak bisa kita atur karena Dia yang punya semuanya, Dia yang akan mengatur kita. Tapi ini satu proses kehidupan di mana saya melihat kita ditempatkan di muka bumi ini ada satu rancangan Tuhan untuk kita mencari poin, ya kalau kata orang bisnis, cari poin dulu, ya kan, baru dapat bonusnya. Nah, kita ini mencari poin untuk tiket mau ke surga, ya. Kalau ke neraka nggak usah cari poin, ya. Gampang itu kalau ke neraka itu. Jadi kita harus cari poin bagaimana kita harus hidup benar. Hari-hari ini kita tahu orang anak-anak ya sudah mulai egois, ya, kurang memperhatikan orang tua, suka melawan. Ini firman Tuhan jelas dari ayat kedua, ya kan, sampai seterusnya ini menceritakan bagaimana keadaan. Nah, kita tahu hari-hari ini semakin nyata. Orang-orang Kristen tanpa sadar dikuasai oleh, ya kan, kelemahan hidupnya. Saya agak kaget, ya kan, lihat hari-hari ini yang dulu kita tahu Korea itu adalah salah satu modelnya, ya, gereja di dunia ini. Kita tahu pendeta Yonggi Cho itu adalah satu model teladan, ya. Waktu saya pergi ke gerejanya luar biasa besarnya, ya kan, dan orang-orang Korea ini sangat begitu menjadi teladan. Tapi hari-hari ya kita lihat apa yang terjadi ketika acara Halloween, ya. Halloween itu apa yang terjadi, ya kan? Yang tadinya taat sama Kristen, taat sama agama dan Tuhan, tapi mereka hari menyimpang, ya kan? Nah, yang kedua di Arab Saudi, ya kan, kita tahu juga, ya. Jadi hari-hari memang kelihatan tanda zaman semakin kelihatan. Dan di kompleks saya di tempat sekarang ini, saya juga kaget. Saya tadinya nggak tahu Halloween itu apa. Karena saya di sini dituakan, jadi Pak, kita mau bikin acara Halloween. Ya, saya bilang sama ketua, ya coba diatur lagi mana bagusnya. Saya nggak tahu. Setelah saya lihat Halloween itu yang pakai seperti hantu-hantu begitu. Wah, saya bilang ini apa? Mulai saya buka Google, apa itu Halloween? Rupanya itu, wah, ini hantu-hantu semua akhir zaman kan. Saya baca lagi, wah sangat mengerikan. Nah, jadi saya waktu kejadian Halloween itu supaya siapa yang mengalami acara-acara, banyak ada kejadian-kejadian, termasuk di daerah kami ada kejadian. Seorang istri perwira polisi, ya kan, bikin masalah juga.
Nah, saya pikir apa ini ya kan? Rupanya ini akhir zaman itu iblis sudah merusak, menjalar kemana-mana, mempengaruhi orang Kristen. Ya. Saya tanya udah itu kepada teman-teman, siapa yang mensponsor ini? Itu orang itu dia bilang. Saya cek anak Tuhan, ya kan? Waduh, memang benar-benar hari-hari ini kan kita harus siap-siap bagaimana supaya hidup kita jangan ada kesia-siaan, ya kan? Mungkin kita udah dari awal, kita udah bertobat, kita udah percaya sama Tuhan, kita ikut Tuhan. Memang terus terang aja di sini kita dibaca ya kan, cara kerjanya iblis itu selalu ayat ke-6 sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain ya. Mereka datang ke rumah-rumah suruh bikin ya kan, bikin kasih makanan, kasih permen, kasih apa-apa. Ya kan, difoto nanti dapat hadiah. Oh, rupanya cara-cara sekarang model begitu ya. Banyak kita lihat ya kan bahwa sekarang hari-hari ini ya kan orang mulai ya, tersiksa, tertekan sehingga apa? Tidak lagi mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi banyak yang mereka lakukan, yang penting gua hidup, nanti dulu agama. Nah, kita di sini saya harap sama-sama mulai mengerti, mulai belajar supaya bagaimana kita menyongsong hidup kita ya ke depan ini supaya jangan ada kesia-siaan ya. Apa yang kita lakukan hari-hari sebagai orang tua ya, kami juga sebagai orang tua, PR pertama yang terberat itu mendidik anak cucu kita ya. Tanpa terasa ya kan kita lihat hari-hari ini cara kerjanya iblis itu ya kan dengan begitu rapi mulai mereka merusaki pikiran mereka, pandangan mereka dengan apa? Lewat gadget, ya kan? Kita tahu hari ini kalau duduk, ya kan, di meja makan aja atau duduk di mobil aja tidak ada lagi komunikasi, semua buka gadget, ya kan? Gadget salah enggak? Ya kan, gadget itu yang disalahkan. Sebenarnya bisa menolong kita sama dengan mata pisau, ya kan? Kadang-kadang pisau itu dibutuhkan untuk operasi, tapi bisa juga bunuh orang. Jadi sini saya lihat ya kita harus sebagai orang tua hari-hari bagaimana berjuang, ya kan? Nah, kita yang lebih tua dari lebih tahu dari anak-anak kita harus jelaskan. Hari-hari ini kalau kita jelaskan kepada anak-anak dan cucu kita, mereka oh gini ya, gini ya, gini ya, gini. Nah, apa yang saya lakukan ya kita memang harus dasar firman kita jelaskan. Tapi menurut mereka kalau kita bicara firman terus ya kan, ai kolot lah ya. Jadi ini yang sekarang kita sama-sama belajar bagaimana ya kan kita harus memberi perhatian khusus kepada keluarga kita, terutama ya anak cucu kita supaya mereka benar-benar punya ya kan rasa memiliki firman yang nanti akan meneguhkan mereka. Tapi kalau kita hari-hari kita lengah, kita serahkan kepada dunia, sebentar selesai. Jadi saya lihat di sini ya kan kita tahu ya kan hari-hari ini juga kita sudah ikut jadi orang Kristen, tapi ya kan karena tekanan hidup, karena hari-hari akhir ini semakin susah, tekanan hidup, jadi kita itu kadang-kadang lebih memilih ya kan memilih hidup secara dunia. Dunia itu lebih memberi satu kepuasan, memberi kesenangan ya kan. Di sini di ayat ke-8 sama seperti Yanes dan Yambres ya kan menentang Musa ya kan. Rupanya dalam hidup ini kalau kita pelajari dari zaman dulu sudah ada semua kejadian-kejadian yang tertulis di dalam firman Tuhan ini akan digenapi hari-hari ini, ya kan? Kenapa? Ya kan? Ya mereka zaman itu Yanes dan Yambres sudah
melihat dan dipakai iblis untuk apa? Menentang Musa, ya kan? Musa bilang begini, ya nggak mau mereka, ya kan? Jadi mereka di sini saya baca Yanes dan Yambresi bahwa mereka itu pesihir-pesihir ulung pada zaman dulu, ya. Kita ini kadang-kadang terus terang aja pikiran kita ini bisa pecah konsentrasinya kepercayaan kita karena penglihatan kan. Orang main sihir, ya kita tahu waktu itu kan misalnya tongkat jadi ular, ya kan? Siapa yang bisa Musa apa tuh yang Abraham, Musa ya. Musa juga Tuhan suruh lempar tongkatnya jadi ular. Tapi orang ahli sihir juga bisa, tapi kelebihannya barang ori. Kalau saya bilang Tuhan tuh ori, yang banyak yang orang sihir tuh KW, tapi akhirnya dimakan oleh ular Musa. Jadi hidup ini begitulah. Jadi kita harus sadar, ya kan, ya berusaha sesadar-sadar mungkin bahwa hari-hari ini sudah memang hari terakhir. Siapa yang mau dapat tiket ke surga harus memang mengalami penderitaan. Tapi saya lihat kalau kita tidak baca firman, tidak punya korom deo, kita memang agak sulit ya kan untuk kuat. Ya, tapi dengan kita membaca tentang Rasul Paulus bagaimana dia di penjara, pertama dilepaskan, dibebaskan, kedua ditangkap lagi, udah ditangkap lagi, di situ dia dihukum mati. Tapi sebelum dia eksekusi hukum mati, dia menulis surat ini kepada anak didiknya yaitu Timotius, tetaplah kuat dan jaga iman, dan ini sampaikan kepada seluruh ya kan orang-orang percaya. Demikian yang aku dapat. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Simon buat sharingnya. Jadi apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, inilah dunia yang sedang kita jalani, inilah realita hidup yang sedang kita hadapi. Dari apa yang sudah firman Tuhan ingatkan 2000 tahun yang lalu, apa yang akan terjadi dengan keadaan dunia hari-hari ini. Tapi tentu satu hal yang mau kita pegang teguh, yaitu kita tetap berlindung pada sabda Allah, yaitu pada firman Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini akan semakin sukar, nah sukarnya ternyata kalau apa yang perikop ini sampaikan bukan hanya karena keadaan ekonomi dunia semata, karena saya percaya sekali lagi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, bahkan kitab Wahyu katakan orang-orang yang bertekun menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi dari hari-hari pencobaan itu. Artinya Tuhan akan tetap pelihara kita, tetap Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan tetap cukupkan setiap kebutuhan-keperluan kita, sehingga kita nggak akan mengalami kesusahan-kesusahan dunia. Yang seperti apa yang Pak tadi Simon sampaikan di negara Eropa yang memang benar-benar kolaps hari-hari ini. Ya karena kita tahu sendiri, seperti Eropa, Korea yang tadi Simon katakan itu sedang menggenapi firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Eropa dulu menjadi kiblat kekristenan. Korea menjadi kiblat kekristenan tahun 80-an sampai 90-an awal. Tapi sekarang mereka berbalik. Walaupun kalau bicara tentang Halloween sebenarnya memang itu asal muasalnya dari Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen, lebih tepatnya RK sebenarnya ya. Karena itu adalah hari memperingati hari para santo, orang-orang kudus. Nah, tapi anehnya dicampur aduk dengan tradisi Samhain, sehingga ya kostum-kostumnya seperti itu. Nah, jadi sudah benar-benar kacau. Kiblat Kristusnya sudah bukan Kristus lagi. Jadi sesungguhnya ya nggak boleh disebut itu tradisi Kristen, karena itu bukan tradisi Kristen. Alkitab sama sekali tidak pernah mengajar hal seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi berbicara tentang masa yang sukar, ternyata
yang jauh lebih sukar bagi kita itu adalah menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang kalau kita baca ayatnya kelima, secara lahiriah mereka masih ngaku Kristen. Secara lahiriah mereka masih ke gereja. Secara lahiriah bahkan mereka mungkin masih melayani pekerjaan Tuhan. Artinya melakukan hal-hal yang ada di dalam gereja. Tetapi sesungguhnya hidup mereka seperti 18 item dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Nah, tentu hal ini juga menjadi bahan koreksi introspeksi diri hidup kita. Coba nanti dicek satu persatu dari 18 item itu ada nggak dalam hidup kita. Ya mari kita beresin. Kenapa 18 item? Tentu bukanlah satu kebetulan, walaupun ini ya hanya bicara soal penafsiran. 18 itu kan 6 tambah 6 tambah 6. Balik-balik ke 6, 6, 6. Nah, 6 itu angka manusia, kedagingan Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar manusia yang hidup dalam kedagingan. Walaupun secara lahiriah, sekali lagi Iman katakan, secara lahiriah mereka sih masih jalankan ibadah kekristenannya. Minggu mungkin ke gereja, komsel ya komsel, melayani. Secara lahiriah, ya mereka lakukan ritual agama Kristen. Tapi kalau 18 item itu ada, ya firman Tuhan katakan, Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Dan saya berdoa berharap kita nggak ada menjadi bagian kelompok ini. Makanya mari sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kita, coba kita cek dari 18 item ini. Mana yang masih lengket dan ingin menguasai hidup kita. Mari kita kikis satu persatu, kita bersihkan hidup kita satu persatu, dan hanya firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi seperti apa? Orang-orang yang digambarkan di ayat yang ke-6 dan ke-7, sehingga mereka digambarkan sama seperti yang Cosimo tadi katakan, KW, Yanes dan Yambres. Mirip sih, mirip, tapi nggak asli. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua didapati Tuhan memiliki keaslian, meterai Kristus, meterai Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalaupun ada orang Kristen bisa lakukan manifestasi kasih dan kuasa Tuhan, ada orang yang juga menamakan diri atau beragama Kristen istilah saya, seakan-akan bisa melakukan hal yang sama. Sama seperti Cosimo tadi katakan, tongkat Musa bisa jadi ular, mereka juga bisa buat ular. Tapi KW sekali lagi. Jadi coba kita renungkan hari ini. Kita ini Kristen sejati, murid sejati, atau Kristen KW, atau murid KW, murid Kristus KW. Tapi sekali lagi tentu menjadi doa dan harapan kita yang terdahulu, kita akan menjadi tetap yang terdepan di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti negara-negara Eropa, Korea yang tadinya terdahulu di dalam Tuhan, tapi sekarang mereka menjadi terkemudian. Jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan dalam hal-hal seperti ini artinya. Kita dulu, wah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi artinya kita sekarang undur. Karena sekali lagi kita nggak tahu kapan harinya, kapan waktunya tiba, Yesus datang kali kedua. Apa yang harus kita lakukan? Mari setiap hari biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Biarlah setiap hari firman Tuhan yang membaharui hidup kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi sepanjang hari ini, mari renungkan hidupmu, dan teruslah jadi Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Buang 18 item ini yang menggambarkan kedagingan manusia, bahkan bukan cuma satu porsi, tapi triple porsinya, yaitu 18, 6 tambah 6 tambah 6. Jangan sampai hidup kita benar-benar dikuasai oleh kedagingan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes katakan kedagingan itu akan musnah. Kedagingan itu akan binasa. Kedagingan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, itu semua akan binasa. Tapi mari sekalipun mungkin seperti Cosimo tadi katakan,
untuk daging kita sulit rasanya, sukar kita hidup benar-benar di dalam firman. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita hidup seterus dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Ko Simon, dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Atau kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan terus datang puji sembah kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang layak kami puji, layak kami sembah. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas setiap kami di pagi hari ini, yang hadir bahkan yang tidak hadir juga ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di akhir-akhir zaman ini Tuhan, keadaan, situasi sangat tidak baik ya Bapak. Dan juga manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri ya Tuhan. Keegoisan akan lebih timbul lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan. Biarlah kami mau terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan, kami bisa melewati hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Kami percaya kekuatan kami hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Dan juga pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih dan juga buat Pak Simon yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Pak Simon. Tuhan terus memberikan Pak Simon kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Ibu Simon dan juga anak-anak dan berserta cucunya ya juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga Pak Simon ini ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, juga setiap kami yang hadir, Tuhan juga memberkati kami. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Baik keluarga kami, istri, suami, dan juga anak-anak kami juga Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih, di pagi hari ini juga kami bersepakat, kami juga berdoa buat anak-anak dari Pak Guru ya Tuhan, yang bernama Ayu, Silna, dan juga Gracia ya Tuhan. Kami bersyukur biarlah hari-hari Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat kesehatan Pak Yudi Duru juga Tuhan. Biarlah juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Bahkan juga kami berdoa buat Lita, istri dari Sam juga Tuhan. Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan dari segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak Sam ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Melalui perekonomiannya, Tuhan terus mengangkat perekonomian kami lebih baik ya Tuhan. Kami tahu dunia sedang tergoncang perekonomian Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga serahkan pemerintahan kami, Presiden, bahkan wakil dan juga menteri-menteri Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja sama Tuhan untuk membangun bangsa kami ini lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepadamu, karena pagi ini kami sudah bersama-sama diberkati dan dituntun oleh firman-Mu, sehingga hari-hari kami ke depan Tuhan, kami semakin kuat bersama dengan Engkau. Kami serahkan sepanjang hari ini, kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah kasih anugerah hikmat dari Tuhan itu menyertai kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat kasih karunia dari Bapa di surga, melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.